Halo, selamat sore. Serta yang sudah hadir semuanya, selamat datang di webinar Ruang Maju kali ini. Baik, kita akan segera mulai sesi webinar Ruang Maju bersama narasumber yang luar biasa siang ini. Baik, kalau gitu sebelumnya perkenalkan dulu saya Gima, PR dan Community Maju Indonesia. Sini akan menemani selama sesi webinar ini, ditemani dengan narasumber yang hebat sekali. Baik, sebelum kita mulai sesi webinarnya, mari kita saksikan video profil dari Maju Indonesia terlebih dahulu. Berikut ini. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Baik, tadi sudah kita saksikan video profil dari Maju Indonesia, gitu ya. Teman-teman di sini juga sudah familiar gitu ya, Maju Indonesia itu apa. Baik, kalau gitu sebelum kita panggil narasumber kita siang ini,
Jadi teman-teman di sini yang udah join mungkin beberapa adalah pelaku UMKM gitu ya, ataupun mungkin baru mau mulai bisnisnya gitu ya, mencari tahu apa sih nih personal branding gitu. Nah, di siang ini kita akan kupas tuntas gitu ya jika waktunya nanti keburu, dikupas tuntas oleh narasumber hebat kita siang ini personal branding untuk pelaku UMKM gitu. Nah, jadi teman-teman, branding itu nggak cuma buat bisnisnya aja, tapi penting juga buat si pelaku UMKM-nya gitu ya. Baik, apa namanya, supaya nggak penasaran lagi sebelum kita panggil, kita akan memutarkan video profil dari Mas Akbar Mujahid terlebih dahulu. Boleh kita saksikan? Selamat datang di Tatar Priangan. Saya, Akbar Mujahid, akan membawa Anda bertualang mencari brand-brand lokal Priangan yang potensial. Brand mampu mengubah persepsi produk atau jasa sehingga kita jatuh cinta kepadanya. Brand membawa sejuta makna segudang cerita. Brand gak melulu soal profit, tapi tentang bagaimana memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar. Di balik alamnya yang indah, Priangan memberi esensi semangat juang yang mendalam bagi para pengusahanya. Inilah esensi semangat brand lokal Tatar Priangan. Botekar, brand lokal kudu vokal. Wah, luar biasa banget ya tadi video pembukaan dari Mas Akbar Mujahid gitu ya. Keren banget, setuju tadi ya. Jadi sebuah brand itu tidak hanya membawa profit, tapi juga dampak baik gitu ya buat lingkungan sekitar. Oke, kalau gitu teman-teman sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan bahwa selain kalian mendapatkan ilmu di sini, kalian juga bisa mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet gitu. Caranya gimana? Caranya kalian ini cukup sorry, suaraku kedengeran? Tes? Kedengaran, Mbak. Kedengaran ya? Oke, baik. Jadi teman-teman, selain kalian mendapatkan ilmu, di sini kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah saldo e-wallet. Caranya adalah dengan screenshot webinar Ruang Maju kali ini, gitu ya, keseruan webinar hari ini, ke Instagram story kalian gitu. Tag-nya kemana aja? Nanti kalian bisa tag @maju.indonesia dan juga tag Seru di Maju. Boleh banget juga kalau misalkan kenal dengan narasumbernya, tag ke Instagram story-nya juga @akbarmujahid seperti itu ya. Baik, kalau gitu kita akan panggil narasumber hebat kita siang ini. Halo Mas Akbar Mujahid. Halo Mas Akbar, sudah ada di sini. Halo, Selamat siang Mas. Gimana selamat kabarnya? siang, Mbak Gima. Kabarnya baik? Kabarnya baik, Alhamdulillah. Mbak Gima, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, Mas Akbar ini adalah seorang brand aktivis dan juga founder Lestari Indonesia gitu ya Mas Akbar ya. Ya, Boleh diceritakan nggak sih Lestari Indonesia itu apa ya, biar teman-teman di sini bisa mengenal? baik. Lestari Indonesia itu adalah sebuah inkubator untuk pertumbuhan dari skala mikro untuk bisa cepat sampai dengan eskalasi yang lebih cepat, akselerasi lebih cepat ke industri kecil. Jadi kami di sini bersama para entrepreneur lain membagikan pengalaman dan metodologi kami tentang bagaimana melakukan akselerasi agar tidak terjebak di middle track. Karena di tengah-tengah itu nggak enak nih jadi pengusaha yang tengah-tengah, ke bawah terlalu mahal, ke atas terlalu murah. Akhirnya cepat lelah dan banyak yang nggak bisa lanjut untuk menaikkan eskalasi usahanya. Nah, kebetulan kami beserta beberapa entrepreneur lain yang memang punya satu visi dan frekuensi yang sama, ingin berkontribusi juga terhadap pertumbuhan teman-teman UMKM yang tidak hanya bisa membuat bisnis, tapi juga menumbuhkan bahkan mempertahankan bisnis. Gitu kurang lebih, Bang. Baik, oke. Luar biasa banget nih visi misinya dari Lestari Indonesia. Mungkin teman-teman di sini bisa follow Instagramnya juga ya, Mas Akbar ya. Ya. Follow @Lestari Indonesia gitu. Atau mungkin bisa join juga di komunitasnya. Oke. Kalau gitu udah siap nih Mas Akbar untuk bawakan topik personal branding yang hari ini?
Siap, teman-teman di sini pasti juga udah penasaran. Jadi mungkin mostly di sini masih banyak yang kayak mereka fokus branding khusus bisnisnya aja. Padahal untuk pelaku UMKM-nya sendiri juga nggak kalah penting seperti itu ya Mas Akbar ya. Oke Ya. kalau gitu, supaya waktunya bisa pas gitu untuk waktu dan untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Akbar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Gima, terima kasih banyak Maju Indonesia. Selamat sore semuanya, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman para entrepreneur di seluruh penjuru Nusantara. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang personal branding. Bagaimana sebuah personal branding memiliki kemampuan untuk menunjang suara nih lihat komen untuk menunjang pertumbuhan bisnis dari teman-teman punya. Boleh ditampilkan slide saya mungkin? Oke, baik. Teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar Mujahid. Di situ ada Instagram saya, teman-teman boleh follow saya. Saya sering membagikan konten terkait entrepreneurship dan juga pemasaran, spesifikasinya di bidang branding. Kenapa ada ketertarikan dengan branding? Karena branding itu buat saya tidak hanya memikirkan soal profit, tapi bagaimana bisnis yang kita punya bisa memberikan makna dan juga cerita bagi lingkungan sekitar kita. Jadi banyak hal yang menarik dalam dunia branding, dan branding nggak cuma sekedar logo, nggak cuma sekedar warna, nggak cuma sekedar kemasan yang bagus, tapi branding itu jauh lebih mendalam dan jauh lebih esensial untuk kita bisa mengenal bisnis kita dan bagaimana mengembangkan bisnis yang kita punya agar lebih berdampak. Keseharian saya sama seperti teman-teman, seperti saya jelaskan tadi, saya entrepreneur di Lestari Indonesia, perusahaan konsultan, kemudian saya juga sebagai co-founder dari sebuah brand bernama KAI Kabin, sebuah produk dari bambu, sebuah produk cabin dari bambu dengan sistem knockdown dan juga IoT di sana yang terinstalasi sehingga memudahkan untuk proses pengiriman dan instalasi di lokasi. Kemudian saya juga sebagai founder dari sebuah brand bernama Saraluna, sekolah kesetaraan untuk anak-anak yang putus sekolah sehingga bisa kembali melanjutkan impiannya sesuai dengan passion yang dimilikinya. Saya terafiliasi dengan IBAN, Indonesia Brand Activist Network, para penggiat brand lokal yang tersebar di 50 kota, 11 provinsi di seluruh Indonesia, dan sekarang kebetulan saya menjabat sebagai Direktur Program dari Indonesia Brand Activist Network. Kemudian saya terafiliasi juga dengan HIPKI, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Saya sebagai Kepala Bidang Pemasaran di Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan sore hari ini bisa menjadi gerbang silaturahmi kita untuk bisa lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana membangun brand baik secara produk, korporat, ataupun personal. Dan sore hari ini kita akan ngomongin tentang personal branding. Boleh kita next? Sebelum kita ngomong tentang personal branding, kita akan berbicara dulu tentang sebenarnya brand itu apa sih? Kalau ngomongin personal branding, berarti kita harus tahu dulu brandnya itu apa. Karena brand ini adalah satu kata yang paling sering kita dengar sekarang, tapi kadang-kadang kita ambigu dalam menafsirkannya. Sebenarnya brand itu apakah itu merek itu seperti apa? Bagaimana sih kita mentranslate brand itu supaya kita lebih mudah untuk mencerna dan mengimplementasikan bahwa brand ini benar-benar bisa membawa perubahan yang signifikan untuk bisnis dan juga pribadi. Nah, maka saya coba sederhanakan brand itu apa next. Maka brand adalah sebuah kesan atau persepsi yang timbul dari pengalaman audiens berinteraksi dengan kita. Jadi setiap hari kita melakukan apa itu yang kita lakukan atau kebiasaan yang kita lakukan, maka orang lain akan menangkap bahwa kita seseorang yang sesuai dengan kebiasaan. Kalau kita sering datang terlambat, maka kita akan punya branding ya orang yang selalu telat. Kalau kita memang bawel setiap harinya, kebiasaan kita adalah ngomel-ngomel, maka pasti kita dapat brandingan yang orang yang paling bawel. Kalau kita pintar, maka brandingan kita adalah orang pintar. Nah, kurang lebih seperti itu analogi sederhana dari sebuah brand. Jadi kesan atau persepsi yang timbul dari pengalaman audiens ketika mereka berinteraksi dengan kita. Next. Kalau saya analogikan dengan lebih konkret, maka kalau brand adalah kesan, maka branding adalah
Pesan. Nah, kalau kita pengen punya kesan yang lucu, maka bagaimana pesan yang harus kita kirim? Kan kurang lebih seperti itu. Maka, boleh next. Kalau brand yang kita inginkan adalah lucu, maka di skala UKM kadang-kadang suka begini branding atau pesannya. Bilang ke semua orang bahwa saya lucu. Nah, kalau misalnya makanan sehat, saya bilang ke semua orang bahwa saya punya makanan sehat. Nah, padahal ketika kita ngomong ke semua orang bahwa saya itu lucu, maka kesan yang akan timbul di benak orang adalah kita ngaku-ngaku lucu atau saya ngaku-ngaku lucu. Nah, kalau kita pengen lucu di next, maka pesan yang harus kita kirim adalah yang menceritakan lelucon. Kita harus ngelawak tiap hari, kita harus menceritakan banyak jokes tiap hari sehingga orang menganggap bahwa ya si Akbar itu memang lucu. Gitu. Nah, di mana kita mendesain sebuah ruang untuk menyampaikan pesan tadi, nah itu namanya marketing. Kita mau bikin poster, kita mau iklan, kita mau ngelawak di media sosial, atau kita mau bikin event stand up comedy. Nah, itu adalah kegiatan marketing yang didesain. Nah, kalau ada orang yang percaya dengan pesan yang kita kirim melalui alat yang kita buat, yaitu alat marketing tadi, maka ada orang yang percaya, lalu beli tiket stand up comedy kita, maka itu namanya selling. So, selling itu muncul atas sebuah alasan sebuah kesan yang jelas, yang disampaikan melalui pesan yang jelas, melalui alat komunikasi yang jelas. Nah, tanpa ada kejelasan, maka selling akan sulit sekali untuk dipenetrasi. Maka komparasinya adalah perang harga ketika senjata utamanya hanya selling. Nah, maka dalam skala bisnis, apalagi untuk seorang brand owner, maka personal branding menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena branding paling murah untuk skala UKM adalah ya personal branding. Kenapa? Karena personal branding selain melakukan scale up terhadap diri sendiri, itu akan memberikan rasa percaya kepada orang bahwa Anda adalah ahlinya. Kalau Anda ngomong tentang pola hidup sehat setiap hari di Instagram Anda, sebagai seorang business owner yang menjual makanan sehat, maka Anda dipercaya sebagai orang yang paham sekali tentang bagaimana pola hidup sehat. Maka ketika Anda menjual roti rendah gula untuk orang diabetes, maka orang percaya bahwa roti itu adalah dibuat oleh orang yang sangat ahli dan mengerti tentang pola hidup sehat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, next. Jadi sederhananya branding adalah seni menciptakan persepsi. Bagaimana kita membuat sebuah kesan atau sebuah persepsi sesuai dengan hal yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai orang membuat stempel di jidat kita tanpa kita melakukan perencanaan ingin di stempel apa kita di jidat kita, atau kita ingin dinilai seperti apa di mata orang. Kurang lebih seperti itulah branding, seni menciptakan sebuah persepsi. Next. Nah, kalau kita bisa lebih sederhanakan lagi, maka branding adalah seluruh aktivitas untuk membuat orang percaya pada brand kita, atau bagaimana caranya aktivitas-aktivitas itu membuat orang percaya pada kita. Kita sebagai individu, maka kita adalah brand. Kenapa orang harus percaya pada kita? Next. Karena kalau orang percaya, tujuan kita tercapai. Seperti tadi, kalau orang percaya bahwa kita adalah orang yang paling mengerti tentang pola hidup sehat, maka kalau kita jualan tentang alat-alat kesehatan atau kita jualan tentang produk makanan kesehatan, maka itu akan lebih mudah terpenetrasi karena orang percaya kalau kita orang yang paling mengerti tentang pola hidup sehat. Maka tujuan kita untuk menjual produk ini akan tercapai. Pun Anda akan mendapat bonusnya apa? Anda menjadi pembicara di berbagai macam ruang, atau Anda menjadi diundang ke berbagai macam acara untuk membicarakan atau menceritakan tentang pengalaman dan juga knowledge Anda tentang bagaimana menjaga pola hidup. Nah, kurang lebih seperti itu ya, hubungan antara branding, marketing, dan juga selling dalam konteks yang lebih sederhana dan kita terapkan dalam diri kita sebagai personal. Next. Nah, sekarang kita coba buat ruang yang lebih kecil. Kalau tadi tentang brand dan branding dalam skop yang lebih besar, kita coba sederhanakan. Sekarang kita akan bicara tentang personal branding. Apa? Personal branding dengan sebuah nilai atau value, biasa kita kenal, keahlian, perilaku, maupun prestasi yang dibangun oleh seorang yang baik, oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan untuk menampilkan citra diri. Jadi, sebuah nilai, keahlian, perilaku, maupun prestasi ya, yang dibangun oleh seseorang, sengaja ataupun tidak sengaja.
kadang-kadang kita nggak sengaja nih melakukan aktivitas atau memperlihatkan hal-hal yang kita nggak sadar kalau itu adalah ternyata membentuk sebuah branding. Misalkan saya lari tiap hari karena saya suka gitu. Nah, saya posting di media sosial. Maka kita dianggap sebagai orang yang sangat sehat sekali. Padahal ya itu cuma hobi saya. Kadang-kadang kalau tidak paham dengan apa yang namanya personal branding, itu juga bisa membuat sebuah persepsi. Tapi kalau kita paham dan sadar bahwa kita sedang membangun personal branding, maka nilai tadi bisa kita buat lebih luas dan lebih besar bobotnya, sehingga orang bisa melihat nilai tadi tidak hanya sekedar orang sehat, tapi seorang entrepreneur yang memang suka dengan dunia kesehatan, dengan pola hidup sehat, kemudian dia juga senang dengan sesuatu hal lain, dan ya itu bisa kita desain. Nah, personal branding adalah bagaimana mendesain semua hal tadi sehingga menimbulkan sebuah persepsi sesuai dengan apa yang kita inginkan di benak audiens. Next. Ini adalah ada karakteristik dari yang pertama, karakteristik dari personal branding adalah dia harus khas atau punya keunikan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah relevan. Dia punya kedekatan dan ketertarikan langsung dengan audiens yang dituju. Yang ketiga adalah konsisten. Image positif yang terbentuk pada target market harus konsisten. 3 karakteristik ini yang harus selalu ada dalam kita membangun personal branding. Jadi harus khas ya. Jadi harus punya keunikan. Yang kedua relevan, harus ada kedekatan dengan audiens kita. Unik tapi nggak dekat, ya audiensnya akan jadi sulit untuk memahami sebenarnya kita itu apa dan siapa. Dan yang ketiga, lakukan dengan konsisten. Nah, ini 3 ciri khas karakteristik yang ada di dalam personal branding. Next. Kenapa personal branding ini penting? Yang pertama adalah tentunya membangun kepercayaan. Kalau kita merasa percaya diri, ya kita menganggap bahwa itu sebuah value, maka secara kepercayaan diri pasti kita akan tumbuh. Kita akan lebih merasa bahwa diri kita kompeten untuk tampil berbeda. Nah, masalahnya kadang-kadang kita menganggap bahwa jadi nggak apa-apa kita berbeda. Justru yang paling beda adalah yang paling mudah untuk diingat daripada yang lebih baik. Karena yang lebih baik banyak, yang lebih beda dia akan lebih mudah diingat. Yang kedua, membangun kredibilitas. Anda menjadi kompeten, Anda menjadi kredibel karena Anda adalah yang paling fokus untuk mendalami sesuatu hal yang berbeda tadi. Ketiga, Anda dipercaya. Yang keempat, bisa memperluas koneksi. Dan kelima, yang paling menyenangkan adalah Anda bisa menjadi diri sendiri dengan segala perbedaan dan keunikan yang Anda punya. Nah, maka brand selalu melihat sesuatu yang berbeda atau seni membuat diferensiasi atau seni membuat persepsi atau seni membangun relasi. Nah, itu konteks bagaimana sebuah branding secara personal menjadi penting. Next. Next. Bagaimana tahapan dalam kita membangun personal brand? Paham dan jatuh cinta. Orang mau sibuk di ruang produksi, ngejahit lah, atau di workshop lah, atau di dapur lah, memproduksi produk. Syarat maka tools social media atau apapun yang dengan komunikasi sehingga banyak orang yang kenal tentang Anda. Konsumen di sebelah kanan kamu, kata konsumen. Tahu kamu suka bikin konten ini, kamu suka ada di staff dan sebagainya. Nah, Anda perlu tahu atau keahlian Anda
Halo teman-teman, mohon tunggu sebentar ya, karena suaranya dari narasumber tadi terputus-putus. Kita coba ulang lagi ya, ada kendala teknis dari narasumbernya. Mohon maaf teman-teman, jaringan di sini sedikit kurang bersahabat tadi. Jadi kita terlempar keluar dari zona perang nih. Baik, nggak apa-apa Mas Akbar, boleh. Mungkin nanti diulang aja yang tadi sesi tahap branding itu ya, yang Boleh, ada boleh. cinta, mengenal, yang itu supaya Oke. teman-temannya bisa lebih jelas lagi. Terima Siap. kasih Mas. Baik, terima kasih. Oke, kita ulangi dari tahapan membangun personal branding. Kata sederhana adalah namanya kerap cinta, kenal, rasa, paham, dan jatuh cinta. Di tahap pertama kita harus dikenal dulu. Jadi kita harus publikasikan siapa kita, di mana kita, apa keahlian kita, apa keistimewaan kita, sehingga banyak orang yang mengetahui tentang apa keistimewaan kita. Nah, bagaimana orang bisa datang kepada kita dan membutuhkan kita kalau kita tidak dikenal gitu. Nah, itu juga yang kadang-kadang menjadi kendala bahwa lu nyari uang tuh susah. Bukan nyari uang susah, tapi kamu nggak pernah ngasih tahu sama dunia bahwa kamu tuh istimewa dan kamu ada di sana. Sehingga uang bisa datang untuk mencari kamu. Nah, kemudian setelah orang kenal dengan kamu, maka konsumen akan bilang, audiens itu akan bilang, saya tahu kamu dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, setelah kenal, maka konsumen akan merasakan keberadaan kamu. Nah, maka di tahap kedua ada rasa. Saya udah ngikutin kamu. Mereka udah follow Instagram kita, mereka berteman di Facebook, mereka punya nomor WhatsApp saya, atau mereka sudah mengenal kita. Dan kalau kita nggak posting sekali, maka orang akan merasa kehilangan. Lalu DM misalkan, kamu kemana? Kok nggak pernah posting? Kamu sehat nggak? Nah, kalau ada orang yang begitu ke DM kita atau ke WhatsApp kita, kamu kok nggak pernah update status sih? Nah, maka keberadaan kita sudah mulai dirasakan oleh audiens kita. Nah, kalau sudah dirasakan, maka audiens akan paham tentang apa yang sedang kita perjuangkan. Kan sudah mengenal, mereka sudah tahu keistimewaan kita, mereka sudah merasakan keberadaan kita, lalu mereka paham bahwa kita itu bukan sekedar nyari duit, tapi kita punya spirit lain atau kita punya value lain yang sedang diperjuangkan, dan itu membuat mereka paham bahwa Anda itu ternyata jauh lebih istimewa ketika mereka sudah mengenal individu Anda dengan jauh lebih dalam. Maka audiens akan bilang, saya rasa kamu keren loh dengan segala inisiatif atau semua nilai yang sedang kamu perjuangkan. Dan mereka akan jatuh cinta kepada Anda di tahap terakhir. Saya akan melakukan apapun yang kamu lakukan. Tandanya mereka ngefans sama Anda, kurang lebih sederhananya begitu. Kalau saya bilang, tiap Jumat, ayo kita bersihkan kampung ini supaya bebas dari sampah plastik. Nah, mereka ngikutin. Nah, itu tandanya Anda sudah punya fans, Anda sudah didengar, dan banyak orang yang sudah jatuh cinta kepada Anda karena mereka sudah mengenal Anda, merasakan keberadaan Anda, dan paham tentang apa yang Anda sedang perjuangkan. Nah, kurang lebih itu tahapan sederhana dalam membangun si personal branding yang sedang kita mau bangun ini. Nah, lalu kita akan coba detailkan bagaimana si kerap cinta ini bisa kita implementasikan. Mulai dari mana nih proses dikenal ini, kemudian bisa dirasakan keberadaannya, dan kemudian mereka paham dan mereka jatuh cinta. Tahap pertama seperti apa sih supaya kita bisa mengimplementasikan si kerap cinta ini? Oke, kita next ke slide berikut. Di tahap pertama adalah kita harus memahami kemampuan terbaik. Jadi prinsip dasarnya adalah kamu nggak bisa hebat di semua bidang, maka pilihlah satu kemampuan yang paling menonjol dan kamu sangat menguasai hal itu sehingga memberikan rasa percaya diri. So, poin utamanya adalah be yourself and be different. Jadi kita nggak bisa hebat di semua bidang. Contoh misalkan saya suka sekali dengan dunia entrepreneur, tapi saya juga nggak hebat di semua lini entrepreneurship. Maka saya memilih untuk fokus di sisi pemasaran. Pemasaran juga saya nggak bisa hebat di berbagai macam teknis pemasaran.
maka saya mengambil spesifikasi di bidang branding. Maka di branding pun masih terlalu besar gitu untuk bisa saya kuasai dengan maksimal. Maka saya mengambil branding untuk skala mikro. Itu pun masih sangat lebar, maka saya ambil spesifikasi lagi. Mengambil branding untuk skala mikro dengan social impact. Nah, itu adalah kemampuan terbaik yang saya miliki. Nah, teman-teman bisa mengerucutkan kemampuan teman-teman menjadi lebih spesifik supaya teman-teman lebih fokus dan pembedanya lebih jelas. Dan teman-teman merasa confidence dengan itu, dengan perbedaan yang teman-teman miliki. Nah, itu adalah tahap pertama. Kita mesti pahami kemampuan terbaik. Next. Bagaimana cara memahami kemampuan terbaik? Nah, ini komponennya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus paham siapa saya itu siapa. Kemudian apa keahlian keahlian saya. Kemudian apa saja value yang sedang teman-teman perjuangkan. Kemudian bagaimana cerita teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman rangkai. 5 komponen ini teman-teman bisa rangkai. Kemudian teman-teman bisa jadikan sebuah strategi untuk membangun personal branding yang sedang teman-teman perjuangkan, gitu ya. Teman-teman nanti bisa minta ke Mbak Gima dan teman-teman, selain saya boleh dibawa oleh teman-teman untuk dijadikan referensi atau panduan teman-teman dalam menjalankan personal branding yang sedang teman-teman lakukan. Oke, ini adalah 5 poin penting untuk mengenal siapa kita dan apa keahlian kita ya, teman-teman. Next, boleh. Nah, poin yang kedua, ini penting dan biasanya suka dilupakan nih pada proses membangun personal branding, yaitu mulai grooming. Kamu harus tahu penampilan itu bagian dari cara kita menunjukkan karakter dan kepribadian kita pada audiens. Jadi mulailah menata diri, mulai dari potongan rambut, cara berpakaian, bahkan sampai pemilihan parfum, dan itu harus disesuaikan dengan kepribadian dan citra yang mau kamu bangun dan jalankan dengan konsisten. Kenapa sih grooming itu penting? Nah, ini saya mau kasih insight-nya. Dalam sebuah brand berkomunikasi itu sebisa mungkin menyentuh 5 sensory experience. Apa itu 5 sensory experience? Ada indera penglihatan, nah salah satunya adalah melalui grooming. Kalau penampilan kamu bagus dan khas, gitu ya, cara berpakaiannya, potongan rambutnya, tipe kacamatanya, maka orang akan lebih mudah untuk mengenal kamu. Nah, ini indera penglihatan. Lalu ada indera penciuman, ada smell di situ. Nah, maka pakailah parfum yang khas gitu, yang simbolik dengan kepribadian kamu. Sehingga kadang-kadang kalau teman kita, kalau misalnya kita memperhatikan teman kita, lalu teman kita kita sering berjumpa dengan teman kita, terus suatu kita sedang tidak ada di samping kita, dan sebuah wangi parfum yang mengingatkan kita pada parfum yang suka dipakai teman kita, maka kita teringat pada teman kita, lalu kita WhatsApp, lu gimana? Nah, prosesnya kurang lebih seperti itu. Kenapa grooming itu menjadi penting? Karena dia akan menyentuh 2 sensory experience, yaitu pendengaran dan juga penciuman dan juga penglihatan. Nah, nanti kita akan beranjak ke sensory yang lain, yaitu ada pendengaran, ada perasa, dan ada peraba. Nah, ini di di 2 indera sensory experience, yaitu indera pendengar, indera penciuman, dan juga indera penglihatan. Jadi grooming menjadi penting karena punya karakter dalam sisi performance ya. Next, boleh. Ini adalah salah satu contoh grooming yang saya lakukan. Jadi saya selalu pakai celana kargo, sepatu Keds atau sepatu Converse gitu, dan mau pakai atasnya pakai batik, kemeja atau kaos. Nah, maka si celana kargo ini menjadi sebuah ciri khas yang saya punya dalam proses grooming saya. Kenapa pakai celana kargo? Karena saya suka bepergian jauh, bahkan ke luar pulau, dan itu mempermudah saya untuk di bandara, dan saya merasa punya banyak saku untuk menempatkan banyak peralatan saya untuk bepergian jauh. Kurang lebih seperti itu. Itu sesuai dengan personality saya yang ringkas dan praktis dan nggak mau ribet gitu. Nah, maka teman-teman harus mulai membiasakan mempunyai karakteristik dari sisi grooming teman-teman sehingga mudah untuk dikenali secara identitas teman-teman. Next. Lalu yang ketiga adalah asah kemampuan komunikasi. Nah, ini yang paling penting, apalagi untuk sekelas brand owner. Brand owner nggak punya kemampuan komunikasi itu menurut saya konyol. Kenapa konyol? Karena teman-teman akan punya karyawan di sana, teman-teman akan
punya mitra di sana, teman-teman akan berdiplomasi, memberikan instruksi, memberikan delegasi. Jadi kalau kemampuan komunikasinya nggak oke, maka buat saya agak aneh ya gitu. Karena brand owner itu ada seorang leader. Nah, komunikasi yang harus teman-teman asah itu ada 3 komponennya. Yang pertama komunikasi visual, teman-teman harus bukan harus jago, tapi harus mengerti estetika dari sebuah visual. Karena teman-teman nanti akan berhadapan dengan desain ya, terutama dalam keseharian kita sebagai seorang personal juga kita harus memperhatikan nih secara visual kita looks-nya itu seperti apa. Ada tone color di sana, kemudian ada komposisi, ada proporsi dan lain sebagainya. Itu komunikasi visual. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa dan mengasah kemampuan komunikasi visual. Karena sekarang udah zaman digital ya, visual menjadi sesuatu elemen komunikasi yang penting. Teman-teman foto karakternya mau seperti apa, bikin video karakternya mau seperti apa. Nah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah apa yang sedang saya lakukan sekarang bersama teman-teman nih. Ngomong, public speaking, gitu, komunikasi interpersonal, 1 lawan 1, bagaimana berdiplomasi, bernegosiasi, itu juga penting untuk bisa kita pertajam. Yang ketiga ada kemampuan copywriting, menulis. Tuliskan apa yang ada di pikiran teman-teman. Kemudian mulailah menggoreskan tinta dan menulis. Karena itu membantu merekam apa yang ada di ingatan kita. Ingatan kita tuh terbatas loh. Tapi kalau kita mulai belajar menulis, maka kita punya 2 skill ya tambahan. Yang pertama adalah mengingat apa yang kita tahu. Yang kedua, belajar menarasikan melalui sebuah copywriting. Nah, ini 3 kemampuan komunikasi ini saya hukumnya wajib bagi brand owner. Karena hampir setiap brand owner yang bisnisnya membesar, mereka punya 3 kemampuan ini. Gitu. Jadi teman-teman yang ingin growth dari sisi bisnis, maka pertajam 3 kemampuan komunikasi. Dan yang paling penting adalah buatlah tone of voice yang khas untuk mendengar, dan kalau mendengar itu orang tahu kalau itu kamu dan mengingatkan mereka sama kamu. Contohnya saya bikin brand lokal kudu vokal. Nah, itu adalah sebuah tagline dari personal saya untuk menyampaikan value yang sedang saya usung secara personal, gitu, bukan secara korporasi. Nah, boleh di next. Ini adalah beberapa sampel bagaimana sebuah komunikasi yang ditajamkan tadi itu bisa membantu kita dalam menguatkan personal branding kita. Ada copywriting di sini, teman-teman bisa melihat secara lebih jelas mungkin di Instagram saya. Tapi di setiap postingan saya selalu bilang terus bergerak bangun brand kamu, brand lokal kudu vokal. Saya selalu ngomong kalau saya adalah bukan saya tapi gue. Itu panggilan saya, tapi saya memanggil teman-teman atau audiens saya bukan lu, jadi nggak lu gue, tapi gue dan kamu. Karena saya ingin secara persepsi punya persepsi yang ingin ditampilkan, yaitu sporty dan juga funky, tapi tetap punya manner as a korporasi, maka saya menyebut audiens saya kamu, gitu. Nah, kurang lebih itu tone of voice yang saya bangun. Gitu. Nah, secara visual juga sama, karena saya funky, kemudian ada. Halo Mas, suaranya putus-putus lagi Mas Akbar. Oh, putus-putus ya? Baik. Oke, boleh dilanjut dulu Mas. Oke, sekarang udah bisa, udah sekarang sudah aman ya? Sudah aman, baik. Sudah bisa. Oke, baik. Sudah aman. Oke, baik. Nah, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat juga secara visual tone of voice-nya strong and bold gitu. Tone color-nya jelas, kemudian saturasinya juga brightness-nya juga tegas. Karena saya ingin stand out aja dalam sisi visualisasi personal saya. Boleh di next? Nah, ini adalah salah satu contoh komunikasi verbal yang saya tuangkan ke dalam sebuah bentuk video. Nah, boleh di-play? Teman-teman mungkin bisa mentranslate lebih sederhana apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ini gabungan dari ketiga. Halo guys, semua orang bisa bikin banyak produk dengan banyak varian. Tapi tidak semua orang bisa bikin satu produk dengan satu varian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan jitu. Ada sebuah eksperimen menarik dari 2 orang psikolog namanya Mark Lipper dan Sina Linger. Mereka melakukan eksperimen di sebuah supermarket dan mereka menjual selai roti dan mereka memberikan voucher kepada siapapun yang membeli selai roti mereka. Nah, di display yang pertama mereka memajang 24 varian rasa selai roti dan di display yang kedua mereka memajang 6 varian rasa selai roti. Di display yang pertama, yang 24 varian rasa tadi,
terjadi 3% transaksi pembelian. Dan di display yang kedua, yang hanya 6 varian rasa tadi, terjadi 30% transaksi pembelian. Artinya apa? Pelanggan kita cenderung memilih pilihan yang sedikit, karena mereka tidak menjadi bingung untuk melakukan keputusan pembelian. Nah sekarang coba kamu lihat, kamu punya berapa banyak produk yang kamu tawarkan, dan di setiap produk tadi ada berapa banyak varian yang kamu tawarkan. Mungkin ini mah, itu yang membuat pelanggan kita bingung terhadap apa yang kamu tawarkan, dan akhirnya mereka nggak memilih apa-apa. Tugas kita sebagai brand owner adalah mempermudah hidup pelanggan kita, bukan membuatnya semakin rumit. Dan tugas kita berpikir keras untuk kemudahan para pelanggan kita. Nah sekarang, apakah kamu mau punya sedikit tapi dapat banyak, atau punya banyak tapi dapat sedikit? Kamu yang putuskan. Terus bergerak, bangun brand kamu, brand lokal, kudu vokal. Nah, itu kurang lebih teman-teman bagaimana 3 komunikasi tadi. Kalau teman-teman asah, maka itu bisa menjadi kemampuan komunikasi yang bisa menunjang kita untuk mendeliver semua isi kepala kita dan keistimewaan kita kepada dunia, sehingga dunia tahu kita itu istimewa, dan kita akan dengan lebih mudah untuk merealisasikan semua tujuan yang kita punya karena kita dipercaya kita istimewa. Oke, next. Yang keempat adalah berkomunikasi. Nah, karena tadi skill komunikasinya, sekarang waktunya berkomunikasi. Jadi teman-teman harus menyampaikan nilai-nilai yang teman-teman punya kepada audiens melalui berbagai macam media komunikasi. Mau itu media sosial, website, interview, kelas, komunitas. Dan di sini teman-teman waktunya untuk membangun networking. Networking itu bukan cuma punya database atau nomor telepon yang banyak, tapi teman-teman kalau ngehubunginnya, halo, basa-basi dulu segala macam, nggak begitu. Itu namanya network. Nah, kalau networking, your networks working. Nah, maka ketika teman-teman misalkan kenal dengan Sandiaga Uno, misalkan, teman-teman tinggal, halo Pak Sandi, saya, nah itu networking namanya. Tapi kalau masih basa-basi, itu masih network. Nah, teman-teman harus berupaya untuk membangun networking. Bagaimana kenal dengan banyak orang, dan nggak cuma kenal, tapi juga bersahabat atau berteman banyak dengan orang-orang yang memang bisa menjadi support system teman-teman. Ya, ini di slide berikutnya, boleh di next. Ini adalah salah satu cara saya bagaimana berkomunikasi dengan audiens saya di Instagram, kemudian saya suka diundang ke berbagai macam podcast, kemudian ke berbagai macam workshop atau seminar, kemudian dalam ruang meeting, ataupun dalam sebuah komunitas di Indonesia Brand Activist Network atau di Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Itu 2 organisasi atau 2 komunitas yang saya pilih untuk bisa menjadi support system saya dalam mengembangkan bisnis yang sedang saya kembangkan, dan juga menggali potensi sebagai personal atau sebagai brand owner agar memiliki personal branding yang jauh lebih solid dengan support system yang saya bangun dari jejaring yang saya punya. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan ini dalam skala yang lebih kecil untuk pemula. Misalkan meeting bersama vendor gitu, atau misalkan rapat RT RW, atau misalkan nggak ada ruangnya, ya teman-teman ciptakan ruangnya. Gimana caranya? Panggil karyawannya yang cuma 1, belajar meeting sama karyawannya, walaupun mungkin karyawannya agak bingung, tapi nggak apa-apa, latihan di situ, ciptakan ruangnya. Kalau misalkan ada kesempatan untuk tampil berkomunikasi menjadi seorang leader dalam komunikasi, silakan ambil peluang itu. Jadi jangan menunggu, tapi ciptakan peluang. Oke, next. Yang kelima yang paling berat adalah konsisten. Konsistensi kamu dalam berkomunikasi dan berproses akan mempertajam kualitas diri kamu, dan janganlah terburu-buru. Jadi, nikmati proses dan jalan cerita kamu. Nggak perlu membandingkannya dengan orang lain, sampai kamu mendapatkan prestasi atas konsistensi yang kamu perjuangkan. Prestasi itu bukan dicari, teman-teman, tapi prestasi itu datang karena sebuah konsistensi. Kemarin ada satu yang viral, sebuah pertandingan kickboxing antara Randy Pangalila dan KKJ. Nah, di sana diceritakan bahwa seorang Randy Pangalila itu berlatih selama 2 tahun untuk mempersiapkan dirinya sampai ke pertandingan puncak itu. Bayangin, 2 tahun hanya untuk 1 menit di atas ring. Teman-teman juga sama, teman-teman harus berproses selama bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah karakter yang nanti akan menciptakan sebuah prestasi dan juga reputasi yang nanti akan membawa teman-teman ke level berikutnya menjadi seorang personal yang jauh lebih baik. Ya, next. Dan yang terakhir adalah menjaga reputasi. Publish prestasi kamu. Jadi ketika punya prestasi tadi, silahkan dipublish. Sehingga orang tahu bahwa kamu adalah ahli di bidang itu. Dan kamu sudah banyak mendapatkan pengakuan dari banyak orang atas prestasi itu. Semakin banyak kamu punya prestasi, maka semakin bagus kamu punya reputasi. Jaga nama baik kamu.
Karena reputasi itu dibangun bertahun-tahun, ya, melalui proses tadi. Untuk mendapatkan prestasi aja itu butuh proses yang lama, apalagi mendapatkan reputasi. Jadi jaga nama baik kamu, apapun itu, bagaimana caranya, jaga nama baik itu, karena nama baik itulah yang nanti akan menjadi sesuatu yang diingat orang seumur hidup. Jadi tolong jaga nama baik atau jaga reputasi. Next. Bagaimana kita mengetahui brand kita tumbuh? Kita buat dalam skala yang lebih sederhana. Yang pertama adalah kalau teman-teman punya media sosial, followers-nya bertambah. Kemudian sudah mulai diajak kolaborasi gitu ya. Ada teman, ayo kita collabs, bikin project bareng gitu, atau mulai di interview media, atau di dalam media sosial engagement rate-nya bertambah, atau mulai di-mention atau diobrolin orang lain, mendapatkan kritik atau saran, itu juga bagian dari personal brand kita sedang bertumbuh. Jadi secara sederhana teman-teman bisa melihat ya, kalau udah diajak collab, sudah di interview media, atau engagement rate di media sosial bertambah, nah itu tandanya personal brand teman-teman itu sedang bertumbuh. So, kita nikmati aja prosesnya, karena namanya juga tumbuh, pasti kadang cepat, kadang juga lambat. Tapi yang penting jangan berhenti dan menyerah. Itu aja kunci dari membangun sebuah brand, baik itu personal ataupun korporat, bahkan produk. Next. Nah, terakhir dari saya, sebuah titipan, your culture is your brand. Jadi semua kebiasaan atau semua budaya kamu, atau keseharian atau budaya yang kamu ciptakan dalam keseharian kamu, itu adalah brand kamu. Seperti tadi kita sempat singgung di awal, kalau Anda malas, maka di jidat Anda akan distempel pemalas. Kalau Anda orang pinter, maka Anda distempel di jidat Anda pinter. Nah, kebiasaan apa yang mau Anda bangun setiap hari, budaya apa yang mau Anda bangun setiap hari, itu bisa Anda desain, itu bisa Anda rumuskan, itu bisa Anda implementasikan secara bertahap, berproses, sehingga Anda bertumbuh menjadi individu yang lebih baik, sehingga Anda mempunyai personal branding yang jauh lebih solid dari sebelumnya. Terima kasih. Akbar mau jadi pamit. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan saya buka di ruang diskusi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Akbar atas pemaparan luar biasanya. Ini aku dari tadi juga mantengin nih, sekaligus ikut belajar juga. Jadi nggak cuma pesertanya juga doang, tapi aku juga gitu ya, kita semua gitu. Makasih banyak. Oke, kalau gitu karena ini waktunya pendek, kita buka aja sesi Q&A ya Mas Akbar ya. Silakan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Kita akan coba sesempatnya gitu ya. Semoga terjawab sama Mas Akbar. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Bimo. Bertanya ini, personal branding harus seirama sama produknya kah? Misalnya produknya alat outdoor kayak Jeep, motor trail, tapi personalnya nggak suka-suka amat sama outdoor, itu gimana? Susah ya? Gitu pertanyaan Mas Akbar. Ya, baik. Kalau teman-teman memang sebenarnya gini bagi Pak, passion itu kata jebakan sebetulnya. Beda passion dengan professional behavior tuh beda banget tuh. Saya ada satu cerita pendek ya. Ada seorang legenda sepak bola namanya Gabriel Omar Batistuta. Itu striker paling fenomenal tahun 2000-an awal. Striker dari Argentina dan kemudian AS Roma dan juga Fiorentina. Nah, setelah dia umur 30 something, dia pensiun. Lalu dia tidak ngelatih, dia nggak ngapa-ngapain, nggak masuk lagi ke dunia sepak bola. Lalu ada seorang wartawan tanya ke Gabriel Omar Batistuta ini, Batistuta, kenapa kok kamu nggak jadi pelatih atau jadi apa? Loh, ya memang saya nggak suka sepak bola, katanya. Lah, kamu kenapa jadi pemain sepak bola dan jadi legenda kalau kamu nggak suka sepak bola? Lah, itu pekerjaan saya. Karena saya jago, saya bekerja di situ, maka ya saya menjadi seorang pesepak bola. Nah, itu ada orang yang passion di situ, tapi ada juga orang yang tidak passion, tapi profesional di situ, gitu ya. Nah, maka pertanyaannya tadi, kalau misalkan saya bisnisnya adalah motor trail, extreme sport, saya boro-boro extreme sport nih, naik tangga aja saya pegangan erat-erat gitu. Terus gimana dong personal branding saya? Oh, it's okay, man. Maka teman-teman harus cari DNA saya apa. Saya ambil contoh sederhana ya. Kalau misalkan saya adalah seorang HR atau HRD di sebuah perusahaan, lalu saya resign dari perusahaan itu, lalu saya membangun bisnis extreme sport tadi,
maka saya akan menceritakan bagaimana kemampuan HR saya ya mengelola si extreme sport ini. Jadi yang akan saya kuatkan adalah human resource-nya, bagaimana karyawan yang diambil, bagaimana perekrutannya. Nah, itu yang saya ceritakan. Objeknya extreme sport. Jadi orang akan tahu bahwa extreme sport ini dikelola oleh orang yang mengerti tentang human resource development. Gitu. Pun sebaliknya kalau saya orang finance gitu, wah saya itu jagonya di finance, ya nggak apa-apa. Atur juga, teman-teman bisa ngomong bagaimana cara mengatur cash flow sebuah perusahaan retail di industri sepeda ekstrim misalkan. Nah, gitu kan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman lihat DNA-nya itu apa, balik lagi ke poin 1, kita harus mengenal diri kita apa, lalu kita koneksikan dengan sesuatu yang lagi kita bangun sekarang. Nah, itu ada korelasi antara passion dan profesional. Nah, sehingga benang merahnya nyatu nih. Jadi, kalau saya ekstrim sport, terus saya harus sepeda tiap hari, ya nggak juga kan, nanti celaka malah repot ya. Gitu. Nah, kurang lebih gitu teman-teman ya, gambarannya biar ada korelasi antara passion kita atau sebagai personal dengan bisnis yang kita bangun yang kadang-kadang nggak ada urusan sama passion kita, gitu. Bagi Pak. Oke, luar biasa. Setuju banget nih jawaban dari Mas Akbar. Semoga terjawab ya tadi pertanyaan dari Kak, sorry siapa tadi namanya ya? Bimo ya? Yes, Kak Bimo. Betul, jadi dicari dulu DNA-nya, baru nanti diselaraskan gitu ya bahasanya ya Mas Akbar ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Liliana. Pertanyaannya adalah, Kang, kalau misalnya kita punya produk, terus orang mengenal produk kita dan langsung tahu bahwa produk itu punya saya, apakah itu personal branding kita sudah jadi? Nuhun. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita udah punya produk, lalu orang sudah mengenal produk itu nempel dengan kita. Apakah personal branding kita udah jadi? Belum. Karena Anda dikenal sebagai penjual produk itu. Nah, nilai Anda hanyalah seorang penjual produk keripik singkong misalkan. Tapi secara personal, apa keistimewaan Anda? Masa menjual keripik singkong doang? Kan nggak sesederhana itu. Kalau orang ya, misalkan kalau Bu Lilian adalah seorang penjual keripik singkong, lalu Bu Lilian tambahkan nilai yang lain, misalkan balik lagi ke DNA tadi, oh dulunya guru. Nah, misalkan bagaimana cara seorang pengajar memberikan edukasi terhadap cemilan-cemilan yang memang sehat untuk dikonsumsi oleh anak-anak ataupun manula. Nah, itu bisa ditambahkan nilainya di situ. Sehingga Bu Liliana tidak hanya dikenal sebagai seseorang yang menjual keripik singkong, tapi Bu Liliana juga punya nilai yang lebih besar, yang itu bisa memperkuat karakter Bu Liliana, sehingga bisa menambah kepercayaan orang bahwa ya pantas ini keripik ini enak dan diperuntukkan untuk anak-anak, karena Bu Liliana adalah orang yang paling mengerti tentang kebutuhan anak-anak terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Nah, itu harus ditambahkan. Jadi, beruntung ketika teman-teman punya produk, lalu produknya nempel. Gitu ya, misalnya Liliana keripik singkong misalkan, Liliana keripik misalkan. Nah, itu beruntung tuh. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kompetisinya minim. Di mana minimnya? Ya di lingkungan market yang Bu Liliana tuju. Tapi coba deh, marketnya gedein. Wah, keripik banyak banget nih kompetitornya gitu. Nah, maka kita jadi nggak ada apa-apanya di sini. So, di skala UKM-UKM itu kadang-kadang suka strict sama sesuatu yang dia pegang saat itu bagaimana misalkan saya itu udah jalanin 5 tahun, saya itu udah jalanin 10 tahun, saya dikenal sebagai tukang keripik, tapi namanya misalkan keripiknya adalah barokah. Nah, kenapa keripiknya nggak Liliana aja gitu kan? Karena Anda sudah dikenal dengan itu. Sama kayak misalkan datang ke saya sebagai ada yang datang ke saya tukang catering, namanya Mak Ikoh, itu udah 51 tahun. Anaknya datang, Mas, saya mau bikin ini jadi catering barokah supaya bisa meneruskan emak saya. Nggak usah. Produk catering itu sudah nempel dengan nama Mak Ikoh sebagai personal branding. Tukang bikin catering paling enak. Lalu saya tanya, apa menu yang paling enak? Sop daging katanya. Ya udah, Anda strict dengan nama Mak Ikoh. Nggak usah ganti nama. Nah, itu berbeda tuh kebalik, namanya melekat di produk. Nah, bisa juga terjadi sama Bu Liliana tadi, produknya melekat di nama. Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana menambahkan nilai yang lain selain dari produk yang sedang kita jual supaya lebih kuat karakternya, gitu, Mbak Gina. Oke, semoga terjawab nih.
Kak Liliana, Kak Lilina ya, sorry. Tadi katanya tuh dia tukang roti dan teh. Oke, Oh iya. roti berarti menempel deh. Semoga menempel nih ya brand rotinya sama Kak Lilina sendiri. Oke, kita akan jawab 2 pertanyaan terakhir ya, Mas Akbar. Boleh. Yang pertama ada Mas Medro bertanya, bagaimana cara membangun brand yang bagus dan tepat sebagai pemula? Oh, ini ngomongin bisnis kali ya, maksudnya brand dia mau buka bisnis awal nih, bangun brandnya gimana gitu, Mas Akbar? Ya, saya senang dengan pertanyaan Mas Medro ini. Bagus dan tepat. Nah, saya nggak suka dengan bagusnya, saya lebih suka dengan tepatnya. Karena branding itu tepat dan akurat, bukan bagus dan jelek. Ya, kalau teman-teman masih mengenal konteks brand dalam dunia desain, komunikasi visual, maka kadang-kadang bagus dan jelek tuh. Padahal brand itu tepat dan akurat. Nah, design without strategy is just art. Tapi brand itu design with strategy. Nah, maka kalau konteksnya visual harus ada strateginya. Apa strateginya brand? Strategi segmenting, targeting, positioning. Nah, maka kalau bagaimana nih saya seorang pemula mau membangun brand dengan tepat dan akurat, sehingga kita nggak keluar biaya banyak. Gampang jawabannya. Pilihlah pasar yang spesifik. Karena kita nggak punya duit, kita nggak punya source yang memadai, kita penuh keterbatasan, maka kita coba bahagiakan orang-orang yang memang layak mendapatkan source kita yang minim ini. Gitu. Saya ambil contoh gimana sih pasar spesifik itu? Misalkan, orang-orang yang naik motor setiap hari. Nah, tuh, mau jual apa? Mau jual kaos. Kebayang tuh kaosnya bentuknya harus gimana? Tangan panjang lah, inilah, itu segala macam. Atau misalkan orang-orang yang suka bekerja overtime. Wah, ini ada orang-orang yang kebiasaannya lembur. Saya mau menyajikan makanan. Makanan apa yang pas untuk orang lembur? Nah, atau perempuan yang pakai hijab tapi suka olahraga. Nah, tuh, gimana tuh pakaiannya, makanannya. Nah, itu namanya pasar spesifik. Gimana cari pasar spesifik? Fokus on behavior market. Fokus pada perilaku pasar. Pilih satu perilaku pasar yang relevan dengan kebutuhan, dengan sumber daya kita untuk bisa kita selesaikan masalah tadi, masalah di konsumen tadi melalui produk yang kita tawarkan. Contohnya maju, misalkan. Saya tahu persis UMKM itu adalah orang-orang yang paling malas mencatat, terutama keuangan. Sementara kebutuhan finansial mereka tinggi. Wah, kadang-kadang mengeluh, nggak punya modal, nggak dikasih modal. Lu nggak pernah nyatet apa yang mesti lu kasih unjuk sama semua investor, termasuk funding. Nah, maka maju datang untuk menyelesaikan masalah itu. Nih, daripada repot, nggak di-ACC sama bank, mending lu mulai mencatat dari sekarang. Sehingga laporan dari keuangannya itu ada ketika Anda mengajukan funding kepada bank ataupun investor, itu bisa lebih jelas dilihat. Nah, pun sama ketika Anda sudah mulai mencatat, maka Anda terbiasa melihat data sehingga data itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan keputusan. Nah, maju datang untuk menyelesaikan masalah konsumen. Konsumen yang mana? Konsumen yang spesifik. Konsumen atau UKM yang malas mencatat keuangannya. Nah, Anda juga sama, kalau mau bangun brand yang akurat dengan sumber daya yang terbatas, maka mulai dari pasar spesifik. Para hijabers yang suka olahraga, orang-orang yang suka kerja overtime, atau misalkan orang-orang yang suka naik motor setiap hari. Nah, itu bisa jadi opsi atau contoh dari market spesifik untuk step awal bagi pemula membangun brand yang tepat dan akurat. Itu bagi Mang. Oke, thank you Mas Akbar. Ini semoga terjawab buat Kak Medro ya. Atau kalau misalkan masih butuh diskusi lebih lanjut, boleh langsung reach Mas Akbar ya Mas ya. Dengan senang hati nanti bisa, siapa tahu ya kan, jadi brand besar nantinya yang tadinya dapat tips and trick dari Mas Akbar, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Coba dipelajari lebih lanjut seperti info dari Mas Akbar tadi. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Kak Valentino. Kerjaannya beliau adalah sebagai personal finance, tapi hobi traveling. Nah, personal brandingnya ini arahnya kemana ya baiknya gitu. Ini menarik. Ya. Nah, ini sama kayak tadi yang ekstrim sport tadi tuh, Mbak Gima. Jadi kalau misalkan Mas Valentino ini senang traveling, lalu ekspertisnya adalah seorang yang jago finance, sambil traveling, Mas Valentino buat bagaimana pencatatan keuangan atau mengatur strategi keuangan ketika mau traveling dan pasca sebelum traveling, lagi traveling dan pasca traveling. Itu banyak orang yang butuh, yakin saya. Kan kita pengen liburan ya, bagaimana udah capek kerja. Tapi aduh gimana ya cara nyisihin tabungannya, kan orang nggak ngerti. Nah, karena Anda expertise di finance, Anda orang yang suka traveling, maka ajarkan sama semua orang bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan untuk traveling, bagaimana mengelola uang di saat traveling, dan pasca traveling. Itu pasti Anda akan punya personal branding yang
presisi banget dan Anda bisa sangat relevan dengan market karena demand-nya banyak, termasuk saya dan Pak Dipa. Mungkin nanti akan jadi followers Anda. Oke, siap, boleh. Semoga terjawab ya Kak Valentino. Nah, pertanyaan dari Kak Valentino tadi menutup sesi Q&A gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum berkesempatan nih karena waktunya juga singkat, bisa banget nanti kita bisa adain kali ya Mas Akbar jilid Ya. kedua ya bersama Mas Akbar. Boleh dong. Ya episode selanjutnya boleh gitu kita kolaborasi lagi ngomongin branding yang lebih luas lagi gitu, nggak cuma personal branding tapi juga secara bisnis, korporasi dan lain-lain gitu. Oke, kalau gitu teman-teman mau ngingetin sebelum kita closing, jangan lupa di screenshot keseruan webinar kita sore ini bersama Mas Akbar gitu ya. Nanti peserta yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet begitu ya. Jangan lupa di tag ke Instagram Story dan tag ke maju.indonesia@ dan juga @serudimaju. Seperti itu. Baik kalau gitu. Sebelum kita menutup sesinya, mungkin ada closing statement dulu nih dari Mas Akbar untuk teman-teman webinar sore ini. Baik, Magiba. Teman-teman, brand itu mengajarkan saya pada banyak hal tentang bagaimana saya mengenal potensi saya sebagai pribadi, mengenal potensi bisnis saya, sehingga lebih memiliki karakter. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi aware terhadap society dan juga environment, atau sosial dan juga lingkungan sekitar kita. Sehingga ketika kita punya bisnis, ketika kita berdiri sebagai individu, kita tidak se-egois itu untuk melihat keistimewaan kita, dan kita juga menjadi paham bahwa perbedaan itu sungguh sangat indah. Dan dari perbedaan itulah muncul keunikan. Jadi jangan pernah takut untuk berbeda. Dan jangan menjadi egois karena Anda terlalu berbeda dan merasa istimewa, karena apalah gunanya kesendirian dalam keistimewaan yang Anda punya. Tapi mulailah keistimewaan itu kita buat bisa jauh lebih berdampak dan bermanfaat bagi sosial dan juga lingkungan kita. Karena brand mengajarkan kita tentang bagaimana memberikan impact dan juga manfaat, sehingga keistimewaan kita bisa memiliki makna yang jauh lebih mendalam ketimbang sekedar urusan duit dan profit. Itu Maggie. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ini kalau lagi offline acaranya udah banyak banget yang tepuk tangan nih. Terinspirasi banget ya gitu ya dari semua yang udah dibahas dari Mas Akbar gitu ya, dari tim Maju. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Mas Akbar Mujahid atas ilmu berharganya dan juga waktu dan kesempatannya ya untuk bisa menemani gitu ya sesi webinar kita sore ini. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi ya Mas Akbar ya gitu, dan juga Mas Akbar bisa sukses terus gitu ya, membawa dampak ke teman-teman dan masyarakat yang luas gitu. Baik kalau gitu terima kasih banyak Mas Akbar gitu. Dari saya sendiri akan pamit undur diri teman-teman. Jangan lupa untuk screenshot yang tadi aku bilang, jadi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet. Baik teman-teman, ditunggu nanti untuk sesi Ruang Maju di bulan berikutnya gitu ya. Jangan lupa dipantengin terus IG maju.indonesia dan juga IG Serudi Maju. Saya Gima, PRN Community Maju, pamit undur diri. Selamat sore teman-teman. Sore Mbak. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maja telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa.
mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan, program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.